Hi everyone, my name is Anandastiawati Abidin. I'm an information technology student from the Faculty of Vocational Studies at Brawijaya University. So in this presentation, we're going to explore a real-world simulation of security incident management which is focused on how to detect and respond to brute force login attacks and using simple Python on the script localhost. Okay, I will also explain the theory behind security incident management, demonstrate a proof of concept, and share some practical mitigation strategies to prevent such attacks. Oke, jadi yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen insiden keamanan itu apa. Jadi manajemen insiden keamanan adalah proses yang terstruktur untuk mendeteksi, merespon, bahkan memulihkan suatu data dari insiden keamanan informasi itu sendiri. Nah, contohnya itu seperti kayak pelanggaran data, serangan malware, atau akses yang tidak sah. Nah, untuk tujuannya tuh apa aja sih? Yang pertama itu di sini ada meminimalkan dampak serangan terhadap aset organisasinya, terus mencegah insiden serupa di masa depan, dan mempercepat pemulihan layanan atau sistem yang terdampak. Terus ada juga siklus manajemen insiden menurut NIST SP861 yang dimana ada preparation atau persiapan, deteksi analis, ada juga containment, eradication, dan recovery atau yang bisa disebut penahanan, penghapusan, dan pemulihan, serta post incident activity atau aktivitas pasca insiden. Nah, study case-nya di sini saya mengangkat dari beberapa tahun ke belakang, 4 sampai 5 tahun ke belakang, mengenai study case ini terjadi di Indonesia, yaitu pada tahun 2023 yang cukup 2 tahun ke belakang ini ada ransomware Bank Syariah Indonesia atau BSI 2023. Jadi untuk kejadiannya ini pada Mei 2023 yang dimana layanan BSI itu lumpuh karena serangan ransomware akibat Lockbit 3.0. Nah, lebih dari 15 juta file itu bocor dan layanan terganggu selama beberapa hari. Nah, hal ini tuh menunjukkan pentingnya untuk membackup dan merespon insiden yang cepat. Nah, dampaknya itu gangguannya layanannya kurang lebih dari 4 hari, kebocoran juga, datanya ada 15 juta file, serta kita harus pintar-pintar dalam mengelola atau membackup, terenkripsi, dan isolasi jaringan. Terus yang kedua ada peretasan situs KPU ini pada tahun 2019. Jadi pada tahun 2019 ini data pemilih itu tetap bocor dan disebar di internet. Nah, celah keamanan sistem ini apa sih? Ternyata setelah ditelusuri bahwa sistem ini tuh menyebabkan kerentanan yang dimana ada celah backend dari situs webnya yang yang akan menjadikan itu enkripsinya jadi susah. Terus dampaknya apa aja sih? Ada ancaman integritas data pemilu dan penyalahgunaan data. Lalu selanjutnya ada SOP di sini dari penanganan insidennya yang berbasis NIST SP861. Jadi untuk identifikasi insidennya itu yang pertama kita harus menganalisis log, laporan, IDS untuk menemukan aktivitas yang mencurigakan. Terus ada klasifikasi insiden. Jadi kita juga harus bisa menentukan jenis insiden kayak ini tuh masuknya ke ransomware kah, atau ke device kah, atau di DOS
kah atau yang lainnya. Terus juga kita ada pemberitahuan yang dimana kita bisa melaporkan ke tim keamanan internal atau CISIRT. Lalu ada penanganan awal yang dimana isolasi ini akan menjadi terdampak kayak kita juga harus bisa untuk memblokir akses dan cepat-cepat untuk membackup data. Terus selanjutnya ada apa lagi sih? Terus yang selanjutnya itu ada analisis forensik yang dimana kita harus mengumpulkan log, bukti digital, dan untuk penyelidikan lanjutan. Terus kita juga harus bisa memulihkan sistem dengan cara merestore sistem dari backup yang bersih dengan update patch. Dan juga kita tidak lupa untuk membuat pelaporan dan dokumentasi yang dimana kita akan membuat laporan lengkap termasuk waktu, kronologi, ataupun tindakan. Serta yang terakhir ada evaluasi dan perbaikan. Jadi kita tuh mereview semua SOP yang dilakukan untuk pelatihan tambahan jika nantinya akan dibutuhkan. Nah, untuk proof on konsepnya, di sini saya kan menggunakan simulasi brute force plugin ya. Saya membuat simulasi serangan ini dengan cara sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python. Dalam simulasi ini, sistem mencoba beberapa kombinasi antara username dan password. Setiap upaya dicatat dalam lognya itu sendiri. Jika ada lebih dari 3 percobaan, maka sistemnya itu akan mendeteksi bahwa potensi serangan dan memberikan respon berupa peringatan dan simulasi blokir IP. Kita langsung aja buka Visual Studio Code-nya karena di sana saya sudah membuat. Juni. Ini kan bikin tanggal 19 Juni sudah ada. Oh, bisa. Kapan bisa ya? Di Juni site. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python ya teman-teman. Jadi di sini saya membuat satu file aja yang dimana ada main.py ini. Di sini saya menggunakan brute force eh, full.py. Terus di sini saya mencantumkan data login yang valid, ada username misalnya admin dan valid passwordnya itu admin123. Terus di sini kita mencoba melakukan simulasi percobaan login. Jadi nanti ada admin 12345, ada admin yang admin dan admin password serta admin dan admin 123 ini yang akan dilakukan secara berhasil. Terus juga di sini ada login, hasil login. Jadi di sini kita bisa lihat ini ada simulasi loginnya. Nah, nanti akan sukses dari user dan passwordnya. Tapi kalau seandainya login failed, itu dia akan eh, menunjukkan bahwa eh, seperti tadi ini. Terus nanti juga kita akan melakukan simpan ke dalam file lognya. Dan yang terakhir ada deteksi brute force yang dimana ini sebagai analisis keamanannya. Kayak sebagai peringatan kalau seandainya potensi brute ini tuh potensi brute force ini tuh terdeteksi. Nah, itu dia akan menggagalkan. Dan ada juga aksi yang dimana IP pelaku itu dikarantina atau simulasi admin telah diberitahui. Nah, ntar akan menunjukkan lagi proses login normal, tidak ada indikasi brute force. Coba kita langsung running aja.
Nah, ini dia tampilannya akan seperti ini. Bisa di zoom nggak sih? Eh, gimana ya cara ngezoomnya ya? Nah, oke. Yang pertama kita kan udah ngeliat nih hasilnya kayak gini. ATM 1, ada ATM 2, ada ATM 3, dan ATM 4. Yang dimana eh ini menunjukkan, ini semua menunjukkan bahwa sistem mencoba 4 kali login. Tiga pertama, sorry. Tiga, 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 tiga percobaan pertama itu dia akan gagal karena passwordnya tuh salah. Dan yang keempat ini dia berhasil karena yang menggunakan password yang benar itu admin 123 yang di sini. Ini. Selanjutnya ada analisis keamanan. Ini merupakan dari deteksi si responnya itu sendiri. Jadi kita di sini mencantumkan tadi kan ada warning dan aksi. Yang dimana setelah login, sistem itu melakukan analisis keamanan. Karena ditemukan 3 kali percobaan login yang gagal, maka sistem secara otomatis akan mendeteksi adanya potensi serangan brute force sebagai respon dari sistem melakukan simulasi tindakan yaitu karantina, dan admin telah diberitahu penyerang dan serta menginformasikan kepada si admin tersebut. Selanjutnya, Selanjutnya ini adalah untuk mitigasinya sendiri. Mitigasinya sendiri ini yang pertama itu ada limit percobaan login atau rate limiting, terus ada penggunaan CAPTCHA, CAPTCHA, dan yang terakhir ada two factor authentication atau 2FA. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Thank you for attention and bye-bye.